Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ada kisah tentang seorang anak muda yang bekerja dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan jujur, tapi kemudian dia malah masuk ke penjara akibat hoaks atau berita bohong yang disebarkan tentang dirinya, dan dia tidak bisa untuk membalas atau menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Itulah kisah tentang Yusuf di rumah Potifar. Kejadian 39 menceritakan bahwa ketika seisi rumah sedang tidak ada dan Yusuf kemudian datang ke rumah itu, lalu istri Potifar mengajak Yusuf untuk tidur bersama. Tapi Yusuf menolak karena Yusuf tahu itu adalah hal jahat untuk dilakukan. Yusuf melarikan diri, tapi bajunya kemudian dapat diambil oleh istri Potifar. Dan Alkitab kemudian menceritakan dalam ayat 13 dan 14, Kejadian 39. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tapi aku berteriak-teriak dengan suara keras." Istri Potifar menyebarkan kabar bohong, gak tanggung-tanggung. Dia mengumpulkan orang-orang seisi rumahnya, mungkin hamba-hambanya, pelayan-pelayannya, sana keluarganya yang tinggal bersama, dia panggil seisi rumahnya, dan dia menyebarkan kabar bohong itu. Yusuf dalam hal ini adalah seorang hamba yang tidak memiliki sebuah kapasitas untuk menjelaskan dirinya, untuk menjelaskan apa yang terjadi, dan dia tidak punya kesempatan dari sang tuan, dari Potifar, untuk membeberkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh istrinya. Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa mengendalikan perkataan orang lain terhadap kita, bukan? Dan kadang-kadang ada orang yang menjelek-jelekan kita. Ada orang yang menyebarkan kabar bohong tentang kita. Ada orang yang memfitnah kita. Dan syukur jika kita punya kesempatan untuk menjelaskan tentang diri kita. Tapi terkadang-kadang situasi itu tidak mudah, bukan? Kabar bohong itu bisa tersebar dengan cepat, apalagi orang biasanya sangat senang mendengarkan kabar-kabar yang bombastis. Maka kabar bohong itu bisa tersebar ke banyak tempat dengan sangat cepat, sehingga tidak memberi kita kesempatan untuk bisa mengklarifikasi, menjelaskan tentang duduk perkaranya. Dan kita menjadi orang yang terkena fitnah, menjadi korban dari hoaks yang disebarkan oleh orang lain. Ketika hal itu terjadi, maka biarlah kiranya kisah Yusuf menginspirasi kita. Bahwa kabar bohong yang disebarkan oleh orang lain tidak mengubah kualitas diri kita. Bahwa kita tetap akan menjaga diri kita untuk melakukan apa yang baik. Dan kita tidak kemudian ikut-ikutan menjadi orang yang menjelek-jelekan, orang yang kemudian bahkan memfitnah, orang yang bahkan kemudian menyebarkan kabar-kabar yang tidak benar tentang orang lain. Mari kita tetap untuk menjaga kualitas karakter dan kualitas iman kita menjadi kualitas dan iman yang baik. Bahwa apapun yang dikatakan dan dilakukan orang terhadap kita, sekalipun kabar bohong disebar tentang kita, biarlah kiranya kita bisa menunjukkan melalui perbuatan-perbuatan kita tentang siapa kita sebenarnya. Biarlah bersama dengan waktu kita menunjukkan kepada orang-orang lain bahwa ternyata kita adalah orang yang bisa dipercayai.
Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita di malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, dalam kehidupan kami bersama dengan orang lain, biarlah kiranya kami bersyukur untuk semua pengalaman baik, menyenangkan, keberhasilan di dalam pekerjaan, dan kebahagiaan di dalam kehidupan bersama teman, sahabat, dan khususnya keluarga kami. Biarlah kami bersyukur atas semua itu Tuhan. Dan kami juga menyadari Tuhan bahwa dalam kehidupan kami, terkadang kami tidak bisa menghindari kata-kata dari orang-orang lain yang hendak menjatuhkan, menjelekkan, menyudutkan kami. Dan kami berusaha untuk memperlihatkan tentang siapa diri kami. Tapi terkadang hal itu tidak mudah. Tuhan, maka biarlah kiranya kami dapat menghayati bahwa Engkau terus memelihara Yusuf dan mempercayai bahwa Engkau terus memelihara kami. Sehingga ketika kami mengalami satu fitnah, ada kabar buruk atau kabar bohong tentang kami yang disebarkan, kami dapat tetap memperlihatkan kualitas hidup yang baik, kebaikan kami kepada orang-orang lain, kerja keras kami, rasa tanggung jawab kami. Hal itu tak mudah Tuhan. Kadang menguras energi dan tenaga kami. Dan Tuhan, biar Engkau yang melindungi kami dari kabar-kabar bohong yang bisa disebarkan oleh orang-orang lain. Dan ketika ada orang yang melakukan itu kepada kami, Tuhan, biar Engkau jamah mereka, Engkau sadarkan mereka, Kau ampuni mereka, sehingga mereka bukan menjadi para penyebar kabar bohong, tapi justru bisa menggunakan kata-kata mereka untuk kebaikan dan kejujuran. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kehidupan kami di masa pandemi ini, kiranya semakin tinggi kesadaran masyarakat, semakin mengupayakan keamanan dan kesehatan, PPKM dapat berhasil di Jawa dan Bali, dan seluruh wilayah di Indonesia dapat bersatu untuk mengatasi segala persoalan pandemi ini. Berkatilah setiap para petugas medis di dalam pelayanan mereka yang berada di lapangan maupun sebagai para pengambil kebijakan. Tuhan juga kiranya sertai, kiranya pemerintah, aparat pemerintah dari pusat sampai daerah, aparat keamanan, agar di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, sungguh hikmat Tuhan yang menolong mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk daerah-daerah yang mengalami berbagai musibah dan bencana alam. Biarlah kiranya Engkau yang terus memberikan harapan dan kekuatan untuk maju dan bangkit kembali, membangun wilayah dan daerah setiap mereka. Untuk daerah-daerah yang terkena dampak longsor, banjir, gunung berapi, gempa bumi, Tuhan biarlah kiranya ada banyak kesehatian yang dapat dinyatakan untuk membangun kembali daerah-daerah yang terkena dampak. Kau juga kuatkan dan hibur setiap keluarga yang kehilangan anggota keluarga maupun juga harta benda mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap pergumulan kami dalam kehidupan kami bersama keluarga. Kami teringat juga saudara-saudari kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Pendeta Roni Nathanael, Penatua Henry Darmawan yang kini berada di Jakarta untuk melanjutkan proses pemulihan dan perawatannya. Kami berdoa untuk keluarga dari Oma Amelia, Ibu Teresia. Biarlah kiranya Tuhan Kau yang terus menjamah dan menguatkan, khususnya juga kondisi suami dari Ibu Teresia. Kami berdoa juga untuk pemulihan Ibu Damayanti. Kami berdoa juga untuk pemulihan dari Ibu Melibong. Tuhan, dalam setiap kondisi saudara-saudari kami, maka biarlah kiranya Engkau yang memberikan kesabaran dan hikmat dan pemulihan kesembuhan yang terbaik bagi mereka. Berkati juga setiap keluarga mereka masing-masing. Tuhan, ini doa-doa kami malam ini. Kami berdoa karena kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami dan Engkau berkenan untuk menjawabnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat malam, Tuhan memberkati.